Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Kurnia Maisaro. Aku mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Majapahit. Kali ini aku akan membuat video media pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya adalah puisi. Jadi materi ini ada di kelas 10 tingkat SMA. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, jadi materi ini aku bagi menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama pengertian puisi, yang kedua unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini aku bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama. Apakah puisi itu? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Hanya saja, kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah sebuah puisi. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu apa saja yang termasuk unsur pembangun puisi. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal video, di unsur pembangun puisi ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri atau puisi itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat sebuah puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada amanat atau tujuan atau maksud. Yang dimaksud dengan amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima, ada gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Yang keenam ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun rima dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Yang ketujuh yaitu tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemui puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Yang kedelapan adalah imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang terakhir yaitu kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair hal itu dirasakan lebih jelas. Nah, kita beralih ke unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur yang terdapat di luar karya sastra itu sendiri atau puisi. Ada 3 unsur ekstrinsik yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan sebuah puisi. Misalkan
penulis puisi yang berlatar belakang berasal dari keluarga yang miskin, maka jika ia membuat sebuah puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Jadi antara latar belakang penulis puisinya dengan puisinya itu ada korelasinya, ada pengaruhnya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut, sehingga puisi yang dibuat pada zaman itu, pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat karena dipengaruhi oleh kondisi pada masa itu. Oke, yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat memengaruhi baik atau tidaknya sebuah puisi. Oke, itu tadi materi tentang puisi yang sudah kita bahas. Semoga materi itu bisa kalian pahami dengan mudah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, di akhir video saya akan tampilkan satu judul puisi yang bisa kalian amati mana saja unsur intrinsiknya. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.